Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas ya, ini yang sedang ramai, yang mana BKN itu sudah mengeluarkan daftar nama-nama untuk uji publiknya ya, tentunya di alaman resminya ya, di pendataan non-asn.bkn.go.id. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas ya, di sini ada solusi dan 4 penyebab ya ketika nantinya ya nama tenaga honorer atau non ASN ini tidak ada di laman resmi uji publik aplikasi BKN. Nah, apa yang harus kalian lakukan, dan tentunya ada beberapa data yang harus dipersiapkan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut teman-teman, nah tentunya banyak sekali pertanyaan ya nanti ketika data kalian itu tidak ada. Nah, tentu yang pertama adalah penyebabnya sih apa? Ya, ketika kok di laman resmi ya, di laman resmi BKN, ketika nanti teman-teman cek di dalam pengumuman di sini ya, ketika teman-teman cek di sini ternyata namanya tidak ada, dan tentu apa yang harus kalian lakukan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut teman-teman, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman, kita akan bahas di sini untuk solusi dan 4 penyebab ya nama tenaga honorer atau non ASN. Nah, ini ketika tidak ada di laman resmi uji publik aplikasi BKN. Teman-teman coba kita cek ya, nanti ada penyebabnya apa dan apa yang harus dilakukan. Nah, sebelumnya teman-teman, di video sebelumnya ya kita sudah hari ini kita meluncing terkait dengan di sini ada baru saja ya, ada link resmi untuk uji publik tenaga honorer atau non ASN di seluruh instansi yang ada di Indonesia. Nah, mungkin untuk tampilannya mungkin masih lama seperti ini ya. Jadi tampilannya masih lama seperti ini. Tapi teman-teman nggak perlu bingung ya. Jadi ketika dicek itu daftarnya seperti ini. Ya, daftarnya seperti ini. Lah teman-teman, di video kita ya, di video ini, nah ini tampilannya masih berbeda teman-teman ya. Jadi tampilannya tidak sama dengan yang sekarang. Artinya yang sekarang hari ini ada apa namanya? Ada informasi baru. Jadi bentuk tampilannya itu sudah berbeda ya. Jadi artinya tampilannya tidak seperti ini ya. Tetapi kalau kita cek di dalam laman di laman pendataan ya, ini kalau kita lihat di dalam pengumuman itu namanya sudah berbeda tampilan saja. Tetapi untuk cara pencarian tetap sama. Nah, ini disebabkan teman-teman kalau kita dalam bentuk tampilan ini sepertinya sangat berat ya. Kemarin kita coba ini muter-muter terus teman-teman ya. Jadi karena ini dia harus mendownload filenya ya, karena harus bentuknya dalam bentuk PDF seperti ini. Nah, ini harus dicek ya, jadi seperti ini. Lah, ini agak berat. Tapi dengan tampilan sekarang ya, yang seperti ini, yang simple, ini hanya daftar atau list saja. Lah, ini lebih lebih enteng ya, atau lebih mudah untuk mencari datanya. Oke, yang pertama misalkan kita kasih contoh, misalkan kalau teman-teman di Jawa Timur misalkan ya. Nah, ini di Jawa Timur. Teman-teman jangan sampai keliru ya. Nah, di sini cari ada namanya misalkan Rinto seperti ini ya. Nah, di sini ternyata enggak muncul ya. Nah, sini kita coba lagi, kita cari namanya ya. Nah, misalkan di sini, misalkan kita cari seperti ini. Kita klik cari. Nah, maka di sini dia akan mencari ya. Nah, di sini dia lebih mudah. Ya, di sini ada ya, Birawan, Guru Penjaskes dan Rekreasi. Nah, ini lokasinya misalkan di UPT SMK Negeri 1 Grogol Kabupaten Kediri. Atau misalkan kita cari namanya misalkan Bagus seperti ini ya. Nah, nanti tentunya dengan nama-nama bagus, oh ini tidak ada ya. Nah, misalkan kita cari Eni, nah, misalkan seperti ini. Oh, ternyata tidak muncul. Berarti tidak boleh, karakternya harus panjang teman-teman ya. Kalau kita misalkan cari yang agak panjang misalkan Yana Agus ya, misalkan seperti ini. Nah, ini ternyata juga tidak bisa, jadi harus namanya harus disesuaikan. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman ya. Jadi ada penyebabnya apa ketika nanti kalian mencari ya ternyata tidak muncul ya, nanti penyebabnya apa dan solusinya bagaimana. Oke, yang pertama sesuai dengan deadline ya dari BKN untuk pendataan itu ada di prafinalisasi ya. Jadi tanggal 30 September 2022, yang mana di poin 2 di sini untuk 30 September ya atau prafinalisasi, maka semua kegiatan ini ya, jadi menutup semua proses kegiatan pendataan ya. Mungkin ada teman-teman yang belum selesai atau belum resum, belum finalisasi, maka otomatis dia sudah menu-menunya hilang ya, itu karena kan dimasuk di prafinalisasi.
Oke ya, sekarang kita akan bahas teman-teman di sini penyebab nama tenaga honorer tidak ada di laman resmi uji publik seperti yang kita contohkan ya. Jadi di sini tidak ada ya. Oke, kita akan bahas dulu untuk penyebabnya. Jadi di sini ada 4 penyebab nama tidak ada di link uji publik BKN. Oke, yang pertama teman-teman, ini tentunya banyak sekali ya, ada instansi-instansi yang belum melakukan pendataan tenaga honorer. Yang pertama, jadi penyebabnya adalah instansi atau daerah ini belum melakukan pendataan. Ini tentu kalau belum melakukan pendataan, tentu datanya tidak ada. Ya, nah mungkin daftar instansinya, teman-teman bisa cek aja di link resmi kita ya, masdiukd.com. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini ada di sini ya. Di sini waduh, ini daftar 32 instansi yang tidak melakukan pendataan tenaga honorer atau non-ASN di tahun 2022. Nanti teman-teman bisa cek aja ya, di sini ada daftarnya sebanyak 32 instansi yang belum melakukan pendataan tenaga honorer. Tentu nanti kalau teman-teman cari ya di link resmi di sini ya, tentu nggak ada ya, karena memang belum melakukan pendataan. Oke, yang penyebab kedua dari sini ini ya, tidak. Oh sorry, ini harusnya tenaga honorer. Sorry, saya edit sebentar ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, di poin 2 teman-teman ya, di sini adalah tenaga honorer ini tidak masuk ke dalam kriteria pendataan. Nah, ini tentunya sesuai dengan SE ya. SE untuk pendataan tenaga honorer yang dikeluarkan dari BKN per tanggal 22 Juli 2022. Oke, yang berikutnya di poin 3, di sini tenaga honorer belum melakukan resum ya, belum melakukan resum ya atau finalisasi ya sampai dengan 30 September 2022 ya. Tentunya ini kemarin sudah kita bahas ya di video kita. Nah, ini terkait dengan ketika ketika belum resum atau belum finalisasi atau mungkin belum mencetak kartu ya. Nah, ini apa yang harus dilakukan ketika sudah lewat dari tanggal 30 September. Oke, yang di poin 4, yang poin terakhir teman-teman ya, di sini adalah tenaga honorer. Nah, ini salah mencari nama di instansi lain. Nah, ini misalkan kita kasih contoh, kalau misalkan di sini ya. Kalau di pemerintah provinsi teman-teman ya, kalau di provinsi itu berarti kalau misalkan teman-teman ini di tingkat sekolah aja, kalau misalkan teman-teman di SMA atau SMK atau SLB itu teman-teman harus mencarinya di tingkatnya provinsi. Tapi kalau misalkan teman-teman itu berada di SD, SMP ya, tentunya kalian harus mencarinya di kabupaten ya, seperti ini, kabupaten. Seperti ini ya, misalkan kita kasih misalkan Simalungun ya, misalkan di pemerintah Kabupaten Simalungun. Nah, nanti teman-teman nanti yang muncul itu adalah SMP dan SD ya. Di sini ada guru kelas. Nah, nanti mungkin di sini akan masuk di SMP SD ya. Nanti kalau kalian mau mencari SMA atau SMK tentu nggak ada. Ya, kalau SMA SMK tentunya kalian harus mencari di tingkat provinsi. Tinggal diklik aja. Nah, seperti ini ya. Jadi dia masuknya di SMA seperti ini ya. Jadi SMA atau SMK itu tentunya masuknya di wilayah provinsi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin ada kesalahan dalam mencari ya, nama mungkin di instansi lain. Oke, yang terakhir teman-teman, di sini apa yang harus dilakukan ketika nama kalian tidak terdaftar ya di laman uji publik ya, di data BKN ini. Yang pertama teman-teman, ini salah ini ya. Yang pertama adalah pastikan teman-teman sudah melakukan cross check data Anda. Jadi di cross check apakah teman-teman sudah resum atau finalisasi atau belum ya. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan laporan atau koordinasi dengan instansi daerah ya. Kalau kita lihat teman-teman, di sini data yang tampil pada pengumuman BKN adalah kondisi data prafinalisasi per 3 Oktober 2022. Ya, bisa saja mungkin yang saat ini atau hari ini belum tampil ya. Nanti besok atau lusa ini bisa tampil ya, karena mungkin BKN juga akan melakukan update data terus ya. Jadi teman-teman pantau saja di sini. Kalau misalkan data ini ditampilkan per 3 Oktober belum ada, mungkin bisa dicek lagi ketika BKN melakukan update datanya. Terus yang ketiga di sini tentu ya, ini sabar dan menunggu informasi pembukaan ulang dari instansi. Nah, ini yang kemarin pengisian data tetapi belum sampai di finalisasi atau belum sampai resum ya, tentunya sesuai dengan jadwal ya, sesuai dengan jadwal yang dari BKN teman-teman. Itu tentunya nanti instansi harus melakukan bersurat ke BKN untuk penambahan waktunya. Terus yang poin 4 di sini adalah teman-teman siapkan berkas atau data yang diperlukan. Nah, ini sangat penting dikarenakan apa? Nanti ketika dari instansi sudah memberikan informasi bahwa sudah bisa melakukan update data, tentunya teman-teman sudah tidak kesulitan lagi dalam mempersiapkan datanya.
Yang poin 3, nah poin terakhir atau poin 5 ya, sorry. Jadi untuk kepastian silahkan lakukan laporan di helpdesk BKN. Kalau misalkan seperti ini ya, kita kasihkan contoh misalkan di Kabupaten Simalungun ya, kita cek, nah, misalkan di Simalungun seperti ini ya. Nah, di Kabupaten Simalungun seperti ini ya. Kalau kita cek, misalkan kalau kita cari di sini, ya misalkan di sini di pemerintah Kabupaten Simalungun ya, misalkan di sini kita cari misalkan namanya Dewi Yulandari misalkan, ya Dewi Yulandari. Nah, di sini dia tidak ada teman-teman ya, jadi datanya tidak ada. Tetapi kalau kita lihat di dalam PDF ya, di sini ya kita cari, di sini ada ya. Nah, di sini ada ya Dewi Yulandari. Ini ada Dewi Yulandari. Kita copy saja di instansinya ya. Sorry, mana ini tadi ya. Jadi kita cari di Simalungun. Nah, Kabupaten Simalungun, kita paste di sini, kita cari di sini tidak ada. Ya, jadi namanya tidak ada. Nah, tetapi kalau kita lihat di PDF ya, di sini dia ada. Kalau kita cek di sini ya, di sini, di pemerintah Kabupaten Simalungun, tetapi dia belum tampil di sini di awal. Lain mungkin seperti yang sudah kita jelaskan tadi di 4 penyebabnya ya. Jadi di 4 penyebabnya, nah itu mungkin ada di salah satunya, mungkin ya tenaga honorer itu belum melakukan finalisasi atau belum melakukan resume sampai dengan 30 September 2022 tadi di poin 3 ini ya. Terus yang berikutnya, kalau misalkan teman-teman datanya itu tidak ada ya, jadi datanya memang tidak muncul, maka teman-teman bisa melakukan di sini. Teman-teman silahkan nanti masuk di home ya, di sini ada aduan non ASN prafinalisasi. Nah, di sini teman-teman silahkan melakukan aduan ya, ketika nanti misalkan belum ada. Nah, di sini ya. Non ASN tidak terdaftar prafinalisasi atau aduan non ASN yang seharusnya tidak terdaftar. Jadi di sini nanti ada 2 pilihan ya. Ini sudah diupdate teman-teman ya, kalau sebelumnya tidak seperti ini. Nah, teman-teman harus pastikan dulu bahwa kalian itu sudah terdaftar di data BKN ya. Caranya seperti ini. Teman-teman bisa cekkan nama instansi ya. Misalkan kalau Simalungun ya, ketikkan aja Simalungun seperti ini. Nah, ini ya muncul, tinggal dipilih aja. Terus isikan nama lengkap ya, nomor NIK, dari sini nama jabatan, unit kerja. Terus scan filenya adalah upload SK minimal 1 tahun sebelum 31 Desember 2021, pembiayaan langsung APBN atau APBD. Nanti teman-teman kalau misalkan datanya sudah masuk ya, nanti akan ada seperti ini. Ya, jadi ada informasi seperti ini ya, bahwa Anda sudah terdaftar dan membuat akun di pendataan non ASN 2022. Kalau sudah seperti ini ya, teman-teman tinggal menunggu saja ya, tinggal menunggu saja update data yang ada di sini. Di mana tadi? Di sini. Teman-teman tinggal menunggu saja ada data di sini ya. Tetapi teman-teman sudah memastikan bahwa data kalian itu sudah terdaftar dan membuat akun di pendataan non ASN aplikasi BKN. Nah, mungkin teman-teman belum melakukan resume atau belum melakukan finalisasi. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.